Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman bareng saya di channel Novan YK. Bagi teman-teman dimanapun berada, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah dan lancar. Amin. Nah, bagi teman-teman dari luar negeri yang mau pulang ke Indonesia, entah itu cuti ataupun pulang habis kontrak, aturan untuk saat ini masih sama ya, yaitu misalkan kita pulang nggak bawa surat PCR, itu nanti kita akan dikarantina. Nah, dikarantina itu bisa di Wisma Atlet Jakarta ataupun yang di Ketintang itu di Surabaya. Dan juga untuk rapid test dari luar negeri itu kalau misalkan masuk ke Indonesia itu tetap dikarantina ya teman-teman. Jadi yang berlaku itu surat PCR. Jadi bagi teman-teman yang membawa surat PCR dari luar negeri yang hasilnya negatif ya, nah itu nanti otomatis bisa langsung lanjut perjalanan ataupun dijemput oleh keluarga. Jadi tidak tertunda-tunda untuk pulang kampung. Jadi ada kelebihannya itu ya teman-teman. Saat itu aturannya masih sama. Dan juga bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan, entah itu domestik ataupun internasional, tentunya ada sedikit kekhawatiran tentang bagaimana seandainya koper kita ataupun bagasi itu tidak sampai di tangan kita ataupun hilang ataupun tertinggal ya teman-teman ya. Dan tentunya kita harus selalu siap-siap bagaimana misalkan terjadi kepada kita ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini aku membagikan pengalaman dari teman kita juga ya. Jadi koper tertinggal di bandara itu mempunyai beberapa faktor ataupun beberapa sebab ya teman-teman. Yang pertama adalah petugas ataupun pegawai yang ngangkut-ngangkut itu salah memasukkan koper ke pesawat lain. Nah, walaupun itu jarang terjadi, bukan tidak mungkin itu bisa terjadi juga ya. Kemudian yang kedua adalah label bagasi itu copot. Nah, jadi misalkan pas diangkat-angkat petugasnya itu ternyata sobek ataupun lepas, hilang kemana. Nah, di situ otomatis di koper nggak ada labelnya. Nah, itu otomatis petugas di bandara kalau udah keluar konveyor itu juga bingung teman-teman. Nah, ini punya siapa? Nah, kan nggak ada labelnya. Dan biasanya ini kalau untuk yang transit ya, misalkan dari luar negeri transit Jakarta misalkan terus ke Jogja. Nah itu pas transit di Jakarta itu kan biasanya beda pesawat ya dari luar negeri itu. Nah itu dibongkar kalau nggak ada labelnya. Nah itu nggak bisa masuk ke penerbangan selanjutnya ya, cuman mandek di Jakarta aja. Dan ketika ditunggu di pengambilan bagasi ternyata kopernya nggak keluar. Nah itu karena salah satunya yaitu ya itu labelnya bisa hilang. Pastikan kalian juga menghafal kopernya seperti apa, ukurannya seperti apa, warnanya apa. Nah, jadi harus dihafalkan ya. Kan di koper itu ada tulisan namanya juga. Nah, itu dikasih nama aja biar nanti nggak bingung. Kemudian bagaimana solusinya misalkan kita tertinggal kopernya ataupun kopernya tidak kita ketemukan. Nah, itu langkah yang pertama adalah kita harus melapor ke bagian pengambilan bagasi ya. Nah, nanti misalkan kita kehilangan, kita bisa langsung lapor ke kantor pelayan bagasi sesuai dengan maskapai yang kita pakai teman-teman. Dan ini semakin cepat semakin bagus. Misalkan kita udah tiba di bandara terakhir ya, bandara daerah, nah kita misalkan nggak ketemu, kita langsung lapor, jangan nunggu pulang dulu terus baru lapor. Nah itu nanti agak lama juga, jadi lebih cepat lebih baik. Nah, nanti pas lapor kita juga dimintai seperti identitas, kemudian tiket pesawat, kemudian paspor, tag bagasi dan boarding pass. Nah, itu kita sediakan juga, jangan sampai hilang ya. Nanti misalkan ada apa-apa itu kita bisa ngurusnya lebih gampang. Nah, setelah bikin laporan itu nanti kita juga dikasih tahu bahwa kopernya nomor ini akan dititipkan ke penerbangan selanjutnya yang daerahnya sama dengan kita ya. Misalkan besok atau entar malam. Nah, itu yang penting sesuai dengan tujuan kita ada di daerah mana gitu ya. Setelah dari situ kita harus kemana lagi? Nah setelah kita lapor kita juga bisa langsung pulang ya teman-teman. Walaupun dengan agak sedikit cemas untuk barang bawaan itu, tapi sudah pasti akan kembali barang kita ya, karena data-data kita juga udah valid dan udah benar. Nah nanti setelah koper kita yang dari Jakarta itu tiba di bandara tempat kita tinggal ataupun daerah kita, itu nanti kita akan ditelepon ataupun dihubungi oleh petugas. Mas, ini kopernya udah datang, ini silahkan ambil ke sini. Nah itu biasanya disuruh ngambil. Nah kalau kita malas ngambil itu gimana? Nah itu petugas juga mau mengantarkan ataupun mengirimkan lewat jasa kiriman ya. Dan tentunya juga memakai ongkos kirim. Jadi bagi teman-teman yang mau pulang jangan khawatir misalkan akan kehilangan koper ataupun kopernya tertinggal di tempat transit ataupun di Jakarta biasanya ya. Nah yang penting itu jangan sampai hilang, seperti tiket, terus kemudian identitas kita, kemudian tag bagasi dan boarding pass. Nah itu jangan sampai hilang
biar gampang ngurusnya dan bisa cepat teratasi. Jadi seperti itu ya teman-teman, misalkan kita kehilangan ataupun tertinggal koper kita di Jakarta dan kita bisa lagi mendapatkan koper kita yang tertinggal ataupun hilang. Nah, misalkan koper itu benar-benar hilang, nanti juga akan diganti oleh maskapai yang bersangkutan ya. Jadi tetap ada tanggung jawabnya. Oke teman-teman, itu dulu informasi dari saya. Misalkan ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa komen di bawah ataupun bisa DM dan inbox. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga bisa share buat teman-teman semua yang belum tahu biar bisa bermanfaat buat semuanya. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.